Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Febriani dengan NIM 233201101 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu R. Eriska Ginalita SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Dalam hukum perdata internasional, suatu peristiwa sering melibatkan unsur asing sehingga penentuan hukum yang berlaku menjadi tidak sederhana. Karena itu, kadang pihak tertentu melakukan penyelundupan hukum, yaitu mengatur keadaan agar terhindar dari hukum yang seharusnya berlaku demi memperoleh keuntungan tertentu. Praktik ini penting dibahas karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan keadilan. Kemudian di sini juga ada pengertian dari penyelundupan hukum adalah usaha sengaja menghindari hukum yang seharusnya berlaku dengan manipulasi unsur asing dalam hubungan hukum internasional. Misalnya seperti domisili, kewarganegaraan, atau forum pengadilan. Tujuannya adalah memperoleh akibat hukum yang telah menguntungkan, tetapi perbuatan ini dapat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan tujuan hukum. Kemudian ada juga ciri-ciri penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, ada niat menghindari hukum yang seharusnya berlaku. Kemudian juga dilakukan dengan rekayasa fakta hukum seperti domisili, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan tempat perjanjian. Kemudian juga ada bertujuan memperoleh akibat hukum yang lebih menguntungkan. Biasanya juga dilakukan melalui unsur asing agar hukum nasional tertentu tidak berlaku. Kemudian yang terakhir itu perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum dan asas kepatutan. Selanjutnya ada mekanisme penyelundupan hukum yang terjadi ketika seseorang itu sengaja mengubah unsur-unsur yang menjadi titik kait hukum, seperti domisili, kewarganegaraan, tempat tinggal, atau tempat perkawinan, agar hukum yang seharusnya berlaku menjadi tidak dipakai. Cara ini dilakukan untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan dan memperoleh hasil yang lebih menguntungkan. Di sini juga ada jenis-jenis penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Yang pertama itu jenis penyelundupan dalam perkawinan. Misalnya, menikah di luar negeri untuk menghindari syarat perkawinan di negara asal. Kemudian yang kedua penyelundupan dalam perceraian, yaitu seperti mencari hukum atau forum yang mempermudah perceraian. Yang ketiga, penyelundupan dalam kewarganegaraan atau domisili. Misalnya, mengubah status untuk mendapatkan akibat hukum tertentu. Dan yang terakhir itu penyelundupan dalam kontrak atau forum, yaitu memilih hukum dan pengadilan yang paling menguntungkan. Kemudian di sini juga ada salah satu contoh penyelundupan hukum dalam hukum perdata internasional. Seorang pasangan yang tidak bisa menikah menurut hukum di negara asalnya, misalnya karena ada larangan atau syarat tertentu, lalu pergi ke negara lain seperti Singapura atau Penang untuk melangsungkan perkawinan. Setelah itu, mereka berharap perkawinan tersebut diakui dan bisa menghindari ketentuan hukum negara asal yang sebenarnya berlaku. Dalam hukum perdata internasional, tindakan seperti ini disebut penyelundupan hukum karena sengaja memindahkan titik kait hukum agar mendapatkan akibat hukum yang lebih menguntungkan. Mengapa contoh tersebut termasuk penyelundupan hukum? Karena pihak yang bersangkutan sengaja memilih cara dan tempat tertentu bukan karena hubungan hukumnya
memang di sana, tetapi agar terlepas dari hukum yang seharusnya mengatur. Dalam doktrin hukum perdata internasional, perbuatan seperti ini dianggap bertentangan dengan tujuan hukum dan dapat dinilai tidak patut. Selanjutnya, ada akibat hukum. Penyelundupan hukum dapat menyebabkan perbuatan hukum dianggap tidak sah atau tidak diakui jika terbukti dilakukan untuk menghindari hukum yang wajib berlaku. Dalam doktrin hukum perdata internasional dikenal asas Fraus omnia corpit, yaitu kecurangan merusak seluruh perbuatan hukumnya. Jadi, kesimpulannya, penyelundupan hukum atau fraude legis dalam hukum perdata internasional merupakan tindakan sengaja yang didasari iktikat buruk untuk memanipulasi fakta hukum atau titik kait, seperti domisili, kewarganegaraan, maupun tempat dilangsungkannya suatu perbuatan hukum. Manipulasi ini dilakukan semata-mata untuk menghindari ketentuan hukum nasional yang seharusnya berlaku demi meraih keuntungan sepihak. Praktik rekayasa tersebut tidak hanya mencederai asas keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Oleh karena itu, dalam doktrin hukum perdata internasional berlaku asas mutlak Fraus omnia corrumpit yang menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan akan merusak dan membatalkan seluruh perbuatan hukum tersebut, sehingga tindakan penyelundupan hukum dinilai tidak sah atau tidak diakui keberadaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.